Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang praktek menjaga api. Nah, saya tertarik dan hanya mau membagikan hal-hal yang penting sekalipun itu sifatnya berulang gitu ya. Karena buat apa membicarakan banyak hal tapi nggak penting gitu. Nah, dalam setiap persiapan pelayanan, saya selalu meminta kepada Tuhan dalam doa, bahkan berulang-ulang untuk apa yang saya mau bagikan gitu. Dan saya uh, terdorong untuk membagikan uh, beberapa topik. Salah satunya adalah praktek menjaga api. Nah, sebelum saya masuk pada bahasan ini, saya mau bersaksi gitu ya. Saya suka bersaksi supaya Tuhan disenangkan, dimuliakan, lalu semakin uh, membuka pikiran kita tentang keberadaan Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi hal kecil aja dalam pelayanan ini, dalam hidup, bahkan kita semuanya sebetulnya sadar bahwa kita nggak bisa lakukan tanpa Tuhan gitu ya. Dulu saya pernah punya uh, ide dan pernah terrealisasi walaupun hanya hitungan jari ya, bahkan mungkin cuma 1-2 video. Saya pengen membuat video yang pendek aja per topik gitu ya, mengingat atau dengan mempertimbangkan kecenderungan orang tidak tertarik melihat video dengan durasi yang panjang gitu. Nah tapi saat itu kayak tertutup aja uh, pikirannya untuk gimana caranya supaya uh, gampang membuatkannya dalam beberapa video pendek, tapi saya sekalian rekam gitu ya. Nah, kalau saya udah rekam dalam bentuk rekaman suara, kalau Buan harus dengarkan nanti potong di mana satu topik sampai di menit keberapa, itu kan repot dan akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, tetapi tiba-tiba saja hikmat itu datang gitu ya. Jadi saya rekam seperti biasanya. Ini mungkin cuma cara yang simple gitu ya, tapi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan itu saya percaya datangnya dari hikmat dari atas gitu. Jadi nanti uh, video lengkapnya ada yang dibagikan di grup, dan juga video lengkapnya ada uh, di YouTube, tapi ada juga uh, penggalannya, video penggalannya gitu. Karena ini yang uh, menurut saya juga baik untuk mensiasati orang melihat video, bukan maksudnya mengklik ya, tapi maksudnya mau mendengarkan sharing kita, karena dipancing dulu dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Untuk mereka yang pemula, durasi yang panjang itu masalah besar gitu ya. Makanya video pendek kita, reel di TRC itu diklik sekarang ada yang ya rata-rata sih 4 ribuan ya, 4 ribuan play, sampai mau 7.000 play sejauh ini. Nah, itu kan berarti kita telah memberitakan kebenaran, prinsip-prinsip pengajaran TRC dan juga kesaksian kepada 7.000 orang yang play video itu gitu.
Nah, jadi semakin kita berjalan di dalam Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban dan juga eh, eh, karya daripada sesuatu yang godly gitu ya, yang memang manusia nggak bisa buat sendiri kalau tanpa hikmat daripada Roh Kudus gitu. Jadi nanti ke depan saya yakin ini akan terus berlanjut. Saya akan rekam seperti biasa, ada rekaman yang utuh, tapi ketika selesai satu topik saya stop aja, lalu ketika melanjutkan dengan rekaman yang berbeda. Jadi buannya lebih gampang mengerjakannya, dan ke viewer yang ada di luar sana yang memang mau saksikan itu durasinya udah pendek dan per topik gitu kan ya. Nah, bagi saya ini sesuatu yang uh, menjadi pikiran gitu ya, tapi ada solusi. Nah, demikian juga dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar setia, uh, ber uh, bertekun, konsisten, udah bertekad hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam segala urusan kehidupan kita. Nah, kiranya kesaksian yang sangat sederhana ini menginspirasi kita untuk melibatkan Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu perlu gitu. Keterlibatan Tuhan itu membuat keterbatasan kita uh, 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 mengatasi keterbatasan dalam kehidupan kita, dan kita menyadari itu adalah kuasa yang supranatural daripada Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Jadi nanti di channel TRC uh, selain video utuh akan ada video-video singkatnya, dan nanti akan ditulis di sana bahwa video ini adalah penggalan dari video utuh. Nanti saya akan bagikan di uh, description boxnya atau di kolom komentar gitu ya. Bagi kita juga yang ingin mengulangi hanya topik tertentu saja, misalnya bisa mengulangnya lebih 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 efektif gitu ya. Nah, pada bagian pertama saya akan bagikan tentang praktek menjaga api. Ketika saya doa tadi pagi itu uh, tidak mudah gitu ya. Ada kesadaran kalau sebetulnya ada tarik menarik antara keinginan daging dan keinginan roh untuk berdoa, atau malah lanjutin tidur gitu. Cuma satu yang saya belajar, hal yang sederhana tapi itu penting bagi kekristenan bahkan keselamatan kita. Jadi sesederhana itu prakteknya, tapi tidak mudah, dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk kita menjaga api itu. Karena untuk menjaga api semangat kita dalam mengikut Tuhan itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Api kita tidak lantas menyala di gereja karena adanya band yang yang luar biasa, tim pemuji dari gereja. Demikian juga oleh khotbah yang bagus atau hamba Tuhan yang terkenal. Enggak sama sekali. Semata-mata sesederhana ketetapan hati kita, keputusan diri kita, dan praktek hidup kita. Mungkin tidak tepat, tidak persis sama ya, tapi sama seperti mesin ya.
Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu di mesin kendaraan itu nggak terlalu harus dipanaskan lagi ya. Kalau dulu dulu itu harus dipanaskan dulu sebelum digunakan. Tapi rasanya eh, mesin juga perlu waktu adaptasi untuk dia bekerja dengan eh, sempurna. Nah, mesin kerohanian kita itu juga seperti itu. Dengarkan pernyataan saya ini ya. Jadi api api kerohanian seseorang itu hari ini tidak menjamin apinya untuk besok. Makanya Tuhan berkata dengan sangat sederhana yang dimengerti oleh semua orang dari semua strata pendidikan dan pengertian gitu ya. Tuhan berkata jaga apinya, jaga. Jadi sebuah harus ada konsistensi, harus ada komitmen, harus ada perhatian penuh untuk maintenance. Jadi makanya Tuhan tegur salah satu jemaat yang dulu punya kasih mula-mula tapi nggak lagi punya kasih mula-mula. Di dalam pelayanan ini juga para sahabat setia lihat terutama ya, tapi sebenarnya sahabat yang eh, para saudara juga yang bergabung gitu ya, yang dibikin internet, lihat ada orang yang tadinya mengawalinya dengan bersemangat, dengan berapi-api, dengan luar biasa, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Karena apa? Hal yang sederhana justru tidak diperhatikan. Bagaimana menjaga api itu setiap hari. Saya udah berkali-kali bilang, itulah kenapa, salah satu alasan, itulah kenapa saya berdoa 3 kali sehari. Nggak bisa seperti Daud, tapi paling tidak seperti Daniel. Saya perlu bertobat dari berapa jam yang lampau, kemudian untuk berapa jam kemudian. Saya perlu terhubung dengan Tuhan dan juga saya perlu kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan juga sudah ingatkan kita, tapi tidak uh, ada yang terlupakan, ada yang dan juga terlewatkan, terabaikan. Yesus sudah peringatkan bahwa berjaga-jagalah dalam doa. Tidakkah engkau uh, sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jadi menurut saya paling tidak total 1 jam orang Kristen harus berdoa. Entah itu setengah jam pagi, setengah jam malam hari. Dan lebih bagus kalau dilakukan sekali bersekutu dengan Tuhan 1 jam. Supaya dia tetap terhubung dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Sehingga jalan-jalannya nggak sampai lari. Kekuatannya nggak sampai habis. Dan satu hal yang dari praktek hidup saya yang membuat saya tetap kuat sampai sekarang. Kalau kalau mau cari Tuhan, kalau mau bersaat teduh, jangan pikirkan yang lain. Tapi bagaimana kita menenangkan, meneduhkan hati kita dari segala segala kesibukan, pikiran yang yang membebani pikiran kita. Saya selalu mengikat roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh intimidasi, karena itu siasat daripada si jahat gitu ya. Kemudian menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu justru sikap doa yang sangat efektif dan produktif. Daripada kita banyak berkata-kata atau lama berdoanya berjam-jam tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu dilatih, itu adalah bagian daripada latihan ibadah. Jadi kalau mau tetap terjaga api kerohaniannya dalam mengikut Tuhan, ini harus bayar harga untuk yang ini. Memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk selalu datang kepada Tuhan berdoa. Melatih diri untuk meneduhkan hati
dan menenangkan pikiran di hadirat Tuhan. Bahkan sekalipun tidak banyak berkata-kata, bahkan kalaupun Tuhan sedang melatih iman kita dan seolah Tuhan gak ada, kita harus memiliki kesetiaan dan konsistensi. Itulah kenapa Tuhan tertarik dengan iman. Sekalipun kita nggak rasa hadirat Tuhan kuat, tapi kita harus, semuanya harus disertai dengan iman. Saya sering, bahkan setiap kali, bukan cuma setiap kali doa ya, dalam sehari-hari saya selalu katakan bahwa Kau menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Allah Immanuel. Bangkitkan iman kita dengan memperkatakan firman itu dengan segenap hati berulang-ulang, itu akan mengubahkan hati pikiran kita karena Dia berkuasa. Nah, kalau orang memiliki konsistensi, kedisiplinan untuk melakukan ini, maka api kerohaniannya tetap terjaga. Nah, lakukan itu, bayar harga untuk itu, jadilah pribadi yang setia. Firman Tuhan berkata, Roh itu penurut. Kalau kita ikuti keinginan Roh, pasti Dia akan turut untuk berdoa. Ini problem utama daripada mayoritas Kristen. Buat apa tahu tentang kekuatan doa? Buat apa punya pengetahuan yang banyak tentang doa, tapi nggak dilakukan? Jadi bagaimana supaya kuasa daripada firman itu terjadi dalam hal ini tentang menjaga hubungan sama Tuhan, menjaga api sama Tuhan? Lakukan. Dari dulu juga saya katakan kok, kalau seseorang menjadi lemah dan mengikut Tuhan. Ini sorry agak berisik ya, kucing lagi main. Cuma satu, coba periksa kehidupan doanya. Coba periksa persekutuannya sama Tuhan. Kalau doa-doanya terjaga sama Tuhan, api yang dari Tuhan itu pasti transfer ke dalam hidupnya. Nah, ini yang harus dipelihara. Hamba Tuhan sebesar apapun dia, kalau dia memang dapatkan sesuatu yang disampaikan daripada Tuhan, pasti dia akan menekankan salah satunya adalah dalam hal berdoa, ketekunan dalam berdoa selain pembacaan firman Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk pesan yang pertama.